Oke. Screen-nya sudah kan? Apa belum? Sudah kok. Screen-nya ini udah. Oke. Sekarang bentar ya. Coba. Ini saya coba untuk melihat bukunya dulu. Oke. Klausa. Sometimes this material appears a confusion for us gitu ya. Jadi kadang-kadang materi ini membuat kita bingung, menimbulkan sebuah kebingungan yang harus kita gunakan itu apa gitu. Lalu kita belajar sekarang, mungkin teman-teman baru mendengarkan, baru tahu hari ini juga. Jadi kita mempelajari tentang teori di mana ada kata-kata who, ada kata which, ada kata whom, whose, dan sebagainya di tengah-tengah paragraf atau di tengah-tengah kalimat. Loh, kok bisa ya? Ada who di tengah-tengah kalimat. Masa artinya siapa? Kalau diartikan siapa, enggak match nanti, kan begitu. Maka kita pelajari untuk hari ini bahwasannya ketika ada who, whom, which di tengah-tengah kalimat, itu bukan berarti siapa, tapi maknanya yaitu yang, begitu ya. Jadi maknanya adalah yang. Jadi begitu. Lalu persyaratan, the requirement for learning this theory, you must understand about tenses. 3 kinds of tenses is on your brain. Gitu ya. Jadi 3 dari tenses itu ada di kepala sampean, ada di dalam kepalanya teman-teman. 3 tenses itu wajib ya. Gitu. Kenapa? Ketika tenses tidak kita pahami, kita juga tidak akan bisa memahami ini. Gitu. Makanya kalau saya ngajar di kampung Inggris secara langsung, I'll not give any material when the students are not really understanding about the tenses. Jadi saya tidak akan pernah memberikan teori baru atau materi baru ketika teman-teman tidak bisa tenses. Nah, syaratnya bagaimana? Ya harus report satu persatu ke saya. Dengan beberapa macam pertanyaan, saya bolak-balikkan, ini dirubah ke sini, dirubah ke sini. Jadi semacam itu, harus benar-benar di luar kepala. Kalau tidak semacam itu, nanti kesulitannya di materi-materi selanjutnya. Gitu ya. Oke.
complex sentence. Dalam bahasa Inggris itu sebenarnya sama seperti bahasa Indonesia. Ada beberapa kalimat, macam kalimat. Yang pertama ada simple sentence. Yang kedua ada kalau di bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia dulu ada simple atau kalimat yang simple, terus ada kalimat gabungan, atau di dalam bahasa Inggris itu compound sentence. Yang ketiga ada kalimat bertingkat, ya kan? Masih ingat di dalam bahasa Indonesia dulu, kalau tidak salah kita diajari di SMP kalimat bertingkat, gitu ya. Kalau di dalam bahasa Inggris yaitu complex sentence. Kalau di dalam bahasa Inggris yaitu complex sentence ya. Terus yang keempat ada kalimat gabungan atau kalimat campuran gitu istilahnya di dalam bahasa Indonesia. Kalimat campuran berarti dalam bahasa Inggris istilahnya compound, complex, sentence. Ada 4 kalimat. Simple sentence yaitu kalimat yang kita pelajari ketika kita membahas tenses kemarin. Ya, tenses. Jadi ada 3 tenses. Ada 3 tenses yaitu tenses aktif, tenses pasif, ada tenses nominal. Itu teman-teman harus pahami gitu. Pokoknya wajib wajib gitu. Harus dipahami semaksimal mungkin. Simple sentence. Maksudnya simple sentence apa? Mereka hanya terdiri dari satu bagian dari masing-masing kalimat. Gitu. Ada kalau subjek ya, subjeknya cuma satu, verbnya cuma satu, objeknya cuma satu. Itu kalimat simple. Ada kalimat compound sentence, kalimat gabungan. Ya, kalimat gabungan yaitu kalimat yang mungkin saja subjeknya ada 2 yang dihubungkan begini saja. Jadi yang dihubungkan dengan conjunction Van Boys. Yang dulu teman-teman belajar sama Brother Ghazali di awal kali pertemuan, di pertemuan yang pertama, itu kan ada conjunction. Conjunction itu apa sih? Conjunction yaitu kata hubung. Conjunction itu kata hubung. Itu pentingnya kita belajar part of speech. Ya, Van Boys. Ada for, ada and, ada nor, ada but, or, so, yet. Atau bawahnya lagi yang ada 4 macam itu, ya kan? Ada both and, either or, neither nor, not only but also, itu. Oke. Jadi atau yang dikatakan conjunction apa ya? Korelatif mungkin. Nah, korelatif ya. Atau istilahnya apa lupa saya. Cuma hanya itu. Lalu penjelasan lebih lanjutnya
Di dalam compound sentence, intinya dalam compound sentence itu memiliki dua bagian dari kalimat. Atau juga bisa kalimat dihubungkan dengan kalimat. Oke, saya berikan contoh. I and he are in one team. Saya dengan dia berada pada satu tim. Ada dua subjek kan? Ini baru masuk compound sentence. Oke? Intinya menghubungkan beberapa ada salah satu bagian atau dua bagian atau beberapa bagian di dalam kalimat tersebut yang dihubungkan dengan conjunction and, but, dan sebagainya. Apakah cuma hanya satu bagian saja, brother? Enggak, bisa juga dua kalimat tersebut. Contoh, she is apa ya? She is smart, but she is arrogant. Dia memang baik, tetapi dia juga sangat sombong. Nah, bisa juga karena ini kan sama nih, ya kan? Ini sama, maka kita coret itu bisa she is smart but arrogant. Gitu. Dan kalau semacam ini, smart adjektif ini juga berbentuk adjektif arrogant. Arrogant. Pakai T. Ini adjektif. Jangan menggunakan ini. Ini nanti larinya menjadi noun. Beda. Artinya, kalau arrogant itu sifatnya, yaitu sombong. Sifat sombong. Kalau arrogant, noun, yaitu kesombongan. Paham ya? Di dalam bahasa Indonesia, kita bilangnya dia sangat sombong, bukan dia sangat kesombongan. Ya kan? Jadi semacam itu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang kompleks sentence. Kita mempelajari tentang kompleks sentence. Oke. Complex sentence. Actually, there are three kinds of complex sentence. Ada tiga bagian atau tiga macam dari complex sentence. Yang pertama yaitu adjective clause, ada noun clause, ada adverbial clause. Mungkin yang kemarin belajar di Ramadan juga, saya yakin pasti pemahamannya juga belum 100%. Ini kesempatan, gunakan waktunya juga. Jadi, yang belum paham, disimak dengan baik, gitu ya. Nah, adjective clause, ada noun clause, ada adverbial clause. Perbedaan klausa dengan sentence itu apa sih, brother? Sebenarnya sama, tapi beda maksudnya. Hah? Sama. Iya, begitu. Sama, tapi beda. Ya, pokoknya beda tapi sama. Gitu. Nah, maksudnya gimana? Kalau kalimat
dia bisa berdiri sendiri. Tetapi kalau klausa, nantinya dia akan terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Gitu. Dulu di dalam bahasa Indonesia itu kan begitu. Ada anak kalimat, ada induk kalimat, begitu ya. Dalam bahasa Inggris pun juga sama. Ada subclause, ada main clause. Sama. Dalam bahasa Inggris pun juga sama seperti bahasa Indonesia. Coba dulu teman-teman waktu di SMP memperhatikan pelajaran bahasa Indonesia, pasti paham. Sayangnya dulu kalau waktunya bahasa Indonesia pasti ngantuk. Sama kayak saya berarti. Aduh. Begitu ya. Oke, sebentar. Jadi hampir sama dengan teori bahasa Indonesia yang kita pelajari. Jadi atas itu ada simple sentence, complex sentence, compound sentence. Nah, itu kan. Oke, sekarang ini kita fokus pada complex sentence yang adjective clause. Adjective clause itu apa sih? Ayo. Coba sebutkan. Adjective clause itu apa? Dalam bahasa Indonesia atau dalam artinya kan begini. The beautiful girl. Berarti apa? Cewek yang cantik. Kalau adjective clause berarti klausa yang menjelaskan. Klausa yang berfungsi sebagai adjektif atau kata sifat. Gitu. Klausa yang berfungsi sebagai sifat, begitu saja. Maksudnya gimana, brother? Klausa kok menjadi sifat? Katanya kalimat. Masa kalimat kok menjadi kata sifat? Begini, saya berikan analoginya begini. Laki-laki yang memakai baju warna merah itu adalah adikku. Laki-laki yang memakai baju merah adalah adikku. Sifatnya dia apa coba? Sifatnya dia adalah yang memakai baju merah. Ciri-cirinya. Coba analisa. Yang memakai baju merah. Ada nggak di situ kata adjektif? Nggak ada kan? Tapi adjektifnya yaitu yang memakai baju merah tersebut. Itulah yang berfungsi sebagai adjektif. Jadi, oke. Cek. Tes. Sudah? Sudah keluar lagi screen-nya? Soalnya tadi keluar ya? Soalnya tadi keluar kan ya screen-nya? Oke. Nah, ini ada yang kalimat majemuk setara, ada majemuk bertingkat, begitu. Ini kayaknya sudah kok. Sudah ya?
Oke, jadi ada adjective clause itu nanti juga akan digabung lagi atau dipecah-pecah lagi ya. Jadi adjective clause itu nanti akan dipecah lagi menjadi yang pertama RPS. Gitu. Istilah saya RPS. Relative pronoun as object. Ada RPO. Relative pronoun as object. Lalu ada lagi RPP. Relative pronoun as object of preposition. Oh ya, ini bukan RPP, RPOP. Relative pronoun as object of preposition. Di sini ada RPP. Relative pronoun as possessive. RPA. Nah, kalau RPA ini nanti tidak perlu kita pelajari, karena ini nanti kita pelajari di adverbial clause saja. Tuh. Yang kita bahas berarti RPS, RPO, RPOP, dan RPP. Oke, sekarang langsung saja. Sekarang kita bahas tentang RPS, yaitu relative pronoun as subject. Conjunction-nya ada who, ada which, ada that. Who untuk person, which untuk noun atau non person, noun benda ya, benda. That untuk keduanya. Bisa untuk benda, bisa untuk manusia. Jadi that itu bisa untuk benda dan bisa untuk manusia. Cara penggunaannya saya berikan ini dulu ya sebelum masuk ke sini, mohon maaf. Biar teman-teman tidak bingung. Adjective clause itu letaknya di mana sih? Kalau kita sifat seperti beautiful, smart, maka itu letaknya di sebelumnya noun. Ya kan? Genius, operation, cara yang jenius, cara yang pintar. Kalau ini berarti phrase.
Kalau kita menggunakan adjective clause, maka penggunaan dari adjective clause itu selalu terletak setelahnya noun. Oke. Adjective clause itu selalu letaknya setelah noun. Nah, kalau kita masukkan ke dalam kalimat, noun itu letaknya di mana saja sih? Noun itu letaknya di mana? Di mana saja. Maka ini subjek, yang pertama, subjek itu sudah pasti noun. Maka bisa jadi letak adjective clause di sini. Objek itu juga sudah pasti noun. Berarti bisa juga letak adjective clause di sini. Sekarang ini kalimat nominal. Nominal, subjek juga pasti noun. Kalau nominal itu kan ada komplement di belakang. Ada adjektif, noun, dan adverb. Ya kan? Maka letaknya juga bisa berada di sini. Atau setelah preposition. Setelah preposition itu ada objek. Ya kan? Setelah preposition itu objek. Pasti setelah objek ini atau pasti noun ini, objek ini adalah bentuknya noun. Berarti bisa terletak di sini. Berarti kemungkinan yang ada di dalam kemungkinan letak adjective clause yaitu ini 1, 2, 3, 4. Letaknya di situ. Pokoknya letak dari adjective clause itu terletak setelahnya noun. Pasti ya, kita pasti. Adjective clause terletak setelahnya noun. Sekarang saya berikan contoh. The one who can finish my task will get special reward. Berarti subjeknya ini. Verbnya mana? Can finish? No. Can finish itu bukan verb. Dia hanya di dalam adjective clause. Tapi finish itu kan verb, brother. Iya, verb. Tetapi verbnya di dalam adjective clause. Verbnya berarti will get. Ini verb. Ini objek. Nah, who sampai task ini adalah adjective clause. Seseorang yang bisa menyelesaikan tugas saya akan mendapatkan special reward. Seseorang itu ciri-cirinya apa? Ya pokoknya yang bisa menyelesaikan tugas saya. Begitu. Berarti dia berada di sini. Setelahnya subjek. Begitu. Oke ya. Sekarang langsung kita masuk dari perbedaan dari masing-masing adjective clause.
Adjective clause yang pertama yaitu RPS. Relative pronoun as subject. Dengan menggunakan conjunction who, which, sama that. Tadi gimana? Who itu untuk person. Untuk noun. That untuk keduanya. Sekarang saya berikan contoh maksud dari relative pronoun as subject. Artikan coba, relative pronoun as subject. Relatif itu artinya apa? Relatif itu artinya penghubung. Gitu. Relatif itu artinya penghubung. Berarti relative pronoun as subject. Relative pronoun as subject. Berarti pronoun penghubung. Pronoun kata ganti penghubung sebagai subjek. Gitu. Kata ganti penghubung sebagai subjek. Berarti kata ganti ini nanti akan mewakili subjek di dalam klausa tersebut. Kalau tidak ada contohnya ini nanti bingung. Saya kasih contoh dulu. Saya ada dua kalimat nih. Saya ada dua kalimat. I like apa ya? Atau gini aja. Kayak tadi aja yang mudah ya. Is my sister. She is crying. The girl is my sister and she is crying. Contohnya semacam itu. Yang sebagai sebagai relatif pronoun yang mana? Yang menjadi relatif pronoun adalah she. She-nya ini sebagai subjek kan? She refers kemana? She kembali ke the girl. Maka she ini saya rubah ke sini. Menjadi, kalau saya gabungkan, the girl who is crying is my sister. Cewek yang sedang menangis itu adalah adikku. Artinya begitu.
Maka subjeknya the girl. Verbnya mana? Verbnya ini is. Ini complement. Who sampai who is crying ini adalah apa? Sebagai adjective clause. Who ini apa? Relative pronoun as subject kan? Ya, menggantikan kata she. Artinya cewek yang menangis itu adalah teman saudaraku. Saya kasih contoh lagi. I help the student he is confused with the task. Saya membantu seorang murid dan dia sedang bingung dengan tugasnya. Maka he ini kembali kemana? Kembali ke the student kan? Ya sudah. He saya coret, saya rubah menjadi apa? Menjadi conjunction yang di atas. Kan dia manusia, berarti kalau tidak menggunakan who, ya menggunakan that. Maka I help the student, udah tinggal diletakkan who is confused with the task. Saya membantu seorang murid yang sedang kebingungan dengan tugasnya. That's the point. Subjeknya apa? Subjeknya I. Verbnya help. Objeknya the student. Who sampai task ini hanyalah sebagai adjective clause. Begitu. Saya kasih contoh lagi. Kalau ini tadi kan hanya ada contoh kolaborasi antara kalimat aktif dan kalimat nominal. Seumpama nih saya kasih kolaborasikan dengan kalimat pasif. Ya gampang saja. The student who are guided by Professor Martin is conducting the experiment. Murid-murid yang dibimbing oleh Profesor Martin sedang melaksanakan eksperimen. Coba kita temukan kalau semacam ini, kita temukan dulu. Oh, subjeknya siapa? Subjeknya yaitu the student. Ini sebagai subjek.
Apakah are guided ini sebagai verb-nya? Bukan, karena ini ada who. Verb-nya yaitu is conducting. Ini objek. Berarti who sampai Profesor Martin, dia hanyalah adjektif clause. Murid-murid yang dibimbing oleh Profesor Martin sedang melaksanakan eksperimen. Maka kalau kita pecah ya, kalau kita pecah, maka the students, bukan is ya, tapi are di sini, Masya Allah. Karena the students are conducting, sedang melakukan eksperimen. Kalimat yang kedua, they are guided by Profesor Martin. They kembali kemana? They kembali ke the student. Maka they ini saya letakkan di sini. Saya sifatkan. Dan they dirubah menjadi who atau that. Begitu caranya. Gampang kan? Iya, gampang. Tapi bentar, ada 3 lagi perbedaan. Nanti uh, kita banyakin latihan nanti. Bentar, minum kopi dulu. ACC. Ini untuk ya RPS. Sekarang kalau RPO bagaimana? Yuk kita bahas untuk yang RPO. Yang kedua adalah RPO. RPO itu apa? Berarti relative pronoun as object. Nah, conjunction-nya menggunakan whom, which, sama that. Whom, which, sama that ya. Kalau whom untuk person, ini untuk noun, that untuk keduanya. Berarti letaknya dia itu berada pada objek. Relative pronoun as object. Pronoun penghubungnya yaitu sebagai objek. Saya langsung kasih contoh. Saya langsung berikan contoh.
Eee, apa ya, ini, I read the book that you bought last night. Saya membaca buku yang kamu beli tadi malam. Kalau saya pecah jadi 2 kalimat, maka I read the book you bought it last night. It refers ke mana? It refers ke the book kan? Maka it saya letakkan di sini dengan saya ganti dengan conjunction dan it saya coret. Selebihnya saya letakkan setelah conjunction. Maka kalau gitu, brother, kalau saya kasih ganti N gimana? Saya membaca buku dan kamu membeli buku itu tadi malam. Nah, atau saya kamu membeli buku itu tadi malam. You bought the book last night and I read it now. Itu bukan complex sentence, itu namanya compound sentence. Artinya gitu loh. Jadi kita mempelajari tentang metode-metode penulisan, bukan tentang kontekstualnya. Kalau teman-teman cari gampangnya, ya monggo silahkan. Yang penting itu benar, gitu ya. Tetapi sekali lagi, kita belajar untuk mempelajari metode penulisan, metode structure, gitu. Dan ketika teman-teman sudah paham dengan metode structure ini, saya yakin menjawab soal itu sangat mudah, apalagi soal structure. Masya Allah, mudah sekali. Mungkin teman-teman yang kemarin ikut di Ramadan, belajar TOEFL, mungkin sama saya, itu kan juga kita tidak perlu hampir 90 atau 95% soal yang kita kerjakan tanpa melihat makna kan ya. Kita hanya melihat structure saja. Gitu. Itu pun bisa kok kita mempelajarinya. Gitu loh. Jadi kita belajar tentang structure, metode-metode penulisannya. I read the book that you bought last night. Saya membaca buku yang kamu beli tadi malam. Saya berikan contoh lagi. Uh, apa ya?
The phone that you looked for is on the table. HP yang kamu cari. Nah, makanya di sini yang kamu cari ini ada look for. Berarti ini dunia pas. Kita bilangnya sekarang. Kita bilangnya sekarang dan carinya tadi malam. Contoh nih, saya bilang sama kalian tadi malam itu nyari HP, ya kan? Atau ya kalian tadi malam itu nyari HP. Hey, the book that you looked for is on the table. HP yang kamu cari tadi malam itu loh, ini loh di atas meja, begitu. Nah, jadi the phone that you look for is on the table. Ada dua kalimat awalnya. The phone is on the table. HP-nya ada di meja. You looked for it. It kembali kemana? Kembali ke meja. Masa kembali ke meja? Ya kan bisa aja, brother. Ngapain kalian nyari meja? Nah, it kembali ke the phone. Ya kan? Ya sudah, ini kita coret. Kita letakkan sini. Semua ini masuk ke setelah conjunction. Caranya begitu. Paham ya? Brother, kita bingung perbedaan antara RPS sama RPO loh. Sama-sama yang. Nah, baru ini kita bahas sekarang ini. Jadi kita sedikit melangkah lebih jauh. Ketika kita belajar complex sentence, konsekuensinya hanya satu. Kalian sudah saya anggap paham dan hafal tenses. Jadi sudah tidak ada lagi pertanyaan mengenai tenses. Loh brother, itu ada is, harusnya kan verb ing. Tidak akan saya jawab. Kenapa? Sudah jelas. Ketika ada is, kok verb 3, berarti itu adalah pasif. Gitu. Oke. Berarti pasifnya belum main. Gitu. Jadi pasifnya harus dibaca ulang. Karena kenapa? Kalau tensis masih ditanyakan terus, nanti kita membahas tensis lagi, mengulang lagi, membahas tensis lagi. Nggak habis-habis nanti materinya. Nah, makanya sering-sering dibaca untuk tensisnya. Saya yakin kok, kalau teman-teman mau membaca, mau membandingkan, menulis, atau melihat 3 tensis yang kita berikan itu, insya Allah bisa. Gitu. Intinya orang belajar itu ada niat. Intinya gitu, niat. Kalau hanya dilihat, kalau hanya menggantungkan untuk kelas hanya 1 kali pertemuan, ya I think it's not maksimal, nggak akan maksimal, gitu ya. Sekarang kita membahas tentang perbedaan antara RPO dengan RPS. RPO dan RPS. Ketika RPS itu formnya begini. Noun, conjunction, langsung dia bertemu dengan verb. Noun, conjunction, langsung bertemu dengan verb. Ketika RPO, noun, conjunction, langsung bertemu subjek dan verb. Tidak akan pernah ada objeknya. Ini. Kita buktikan.
The girl who calls me, katakanlah di sini ada is my friend. The girl who calls me is my friend. Laki-laki, kok laki-laki ya Allah. Perempuan yang memanggilku adalah temanku. Subjeknya the girl, verbnya is, my friend sebagai komplement. Ini apa ini? RPO apa RPS? RPS. Karena ini langsung. Coba kalau saya ganti RPO, artinya pun juga berbeda. The girl whom I call. Cewek yang saya panggil. Ini apa? RPO. Beda kan? Whom I call. Justru artinya kebalik. Cewek yang saya panggil. Saya kasih di sini saya kasih you saja. The girl whom you call. Perempuan yang kamu panggil. Kan begitu. Justru malah artinya kebalik. Tapi kalau the girl who calls you, artinya langsung melakukan. Girls-nya yang melakukan. Ya kan? Girls-nya, subjek yang langsung melakukan. Beda ya. Cewek yang memanggilmu. Cewek yang memanggilmu. Berarti RPS. Cewek yang memanggilmu. Langsung, yang memanggil. Cewek yang memanggil. Tanpa ada subjek lagi. Tapi kalau RPO, ada lagi. The girl whom you call. Cewek yang kamu panggil. Cewek yang memanggilmu sama cewek yang kamu panggil sama apa beda artinya? Berbeda. Begitu. Ini RPO ini bisa juga saya jadikan RPS. Artinya pun juga sama, tetapi dengan metode pasif. Contoh, the girl who is called by you. Cewek yang dipanggil olehmu. Ini artinya sama. Ya enggak? Arti dari sini itu sama dengan RPO. Itu sama maknanya. Tetapi berbeda apa? Berbeda structure. Kalau ini menggunakan structure yang mana? Structure RPS. Ya kan? Who is called menggunakan structure RPS. Begitu. Nah, sekarang saya kasih lagi. Buku yang kamu beli. That you bought. Buku yang kamu beli tadi malam. You bought. Ini RPO. Kalau saya rubah menjadi RPS, saya ganti menggunakan pasif. The book which atau that is. Sorry, bukan is, tapi was ya.
was bought by you. Karena the book cuma satu, maka di sini ada was. Caranya semacam itu. Paham ya? Nanti kita sering-sering latihan. Oke. Sudah. Sekarang kita masuk ke RPOP. Apa bisa disimpulkan kalau kompleks sentence itu ditandai dengan relatif pronoun dan compound sentence dihubungkan? Iya, bisa semacam itu. Gitu. Tapi tidak hanya relatif pronoun saja, kan ada nanti menggunakan what, when di dalam kompleks sentence yang lain. Ada non clause, ada adverbial clause. Intinya teman-teman paham dulu untuk polanya, pola dasarnya teman-teman paham. Insya Allah nanti ada appendix-nya itu malah lebih banyak begitu ya. Apakah adjective clause posisinya selalu sebagai dependent? Bisa jadi, iyalah, selalu sebagai subclause, gitu. Bukan independent, tapi dependent sebagai apa ya? Mengikuti, itu pengikut. Nggak bisa berdiri sendiri. Adjective clause selalu terletak setelah noun, baik itu relative pronoun, a subject, pasti. Adjective clause pasti setelah noun. Ada pola dasar yang lain yang mungkin justru diletakkan di depan, tapi dipisah dengan koma, dan itu menggunakan metode apositif kalau tidak salah. Ya, apositif lah. Itu. Cuma nanti terlalu melebar kalau kita membahas itu, cukup pola dasar writing dulu. Teman-teman akan bisa teman-teman akan lebih matang ketika itu banyak latihan. Begitu. Oke ya. Selanjutnya, aduh, masih ada. Selanjutnya ada RPOP. Relative pronoun as object of preposition. Sebenarnya RPOP ini sama seperti RPO yang tadi. Kalau RPOP kan berarti dia objek dari preposition. Ya, kita apa ya? Kita jelaskan atau kita lihat itu objek dari preposition apa objek dari verb, ya tergantung belakangnya begitu. Contohlah langsung. Conjunction-nya yaitu sama seperti RPO, yaitu whom, ada which, ada that. Apa ya? The question that I concern about is really difficult. Pertanyaan yang saya pikirkan atau yang
sulit. Maka semacam ini. The question is really difficult. Ada I concern it, mungkin ada so much gitu ya. So much ya udah letakkan sini so much. Bila boleh saja. It kembali ke the question. Sorry, ada about-nya ya. I concern about it. About ini sebagai object of preposition karena dia letaknya setelah preposition. Beda lagi kalau about-nya saya coret, ini ketemu langsung verb. Ini juga boleh. Maka dia masuk pada RPO, relative pronoun as object. Begitu. Bedanya cuma itu saja. Gitu ya. Perbedaannya cuma itu. About-nya enggak dicoret juga silahkan, dicoret juga silahkan. Hanya berbeda teori. Kalau ada about di situ, maka object of preposition. Tetapi kalau tidak pakai preposition, dia langsung menjadi object of verb begini. Oke ya. Selanjutnya ada RPP. Nah, relative pronoun as possessive. Possessive itu apa? Kepemilikan. RPP. Conjunction-nya ada whose. Kalau di buku mungkin ada none of which, itu terlalu sulit dan tidak semua dan jarang sekali itu digunakan. Udah kita fokus pada whose saja kalau begitu. I help a child whose bike is broken. Sebenarnya kalimatnya I help a child. His atau her bike is broken. His atau her ini kembali ke child kan? Ya sudah, letakkan di belakangnya. Dan ini mengikuti. Ini ganti menjadi conjunction. Her atau his atau her dicoret ganti menjadi conjunction. Artinya saya membantu anak yang motornya atau yang sepedanya gitu ya. Saya membantu anak yang sepedanya. Sepedanya kembali ke siapa? Nya kembali ke child. Saya membantu anak yang sepedanya rusak. Tuh. Ada lagi. The girl whose wallet was stolen is crying. Perempuan gitu, sedang menangis saat ini. Jadi kenapa kok ada was di situ? Kenapa kok saya menggunakan was padahal ini is? Iya,
Was itu kan menangisnya kan sekarang. Was ini kan berarti menunjukkan kejadian dicuri itu kan sudah tadi. Nah gitu. Maka menggunakan was. The girl whose wallet was stolen is crying. Gitu. Makanya di sini kolaborasi antara aktif pasif, kolaborasi antara uh, present, past, future itu juga pasti dibutuhkan. Dan kuncinya teman-teman satu hafal, kedua paham. Oke? Okay? That's the point of adjective clause. Any question? Silakan bertanya. Sebelum kita masuk ke apa namanya? Sebelum kita masuk ke pembahasan soal atau membahas soal langsung. Ya Allah. Atau mungkin ada yang mau di ACC lagi. Aduh. Oke, langsung bahas soal ya berarti ya. Jelas ya? Halo, langsung bahas soal ya. Gimana? Oke. Langsung kita bahas soalnya. Nah, ini ada yang tanya, RPP apa letak tidak bisa pakai that? Ya enggak bisa. Nah, itu. Kalau pakai that nanti illogical meaning. Maknanya nanti yang gitu. Kalau pakai that. Makanya di situ spesifik menggunakan whoosh. Itu. Whoosh itu kan suatu hal atau suatu kata yang menunjukkan suatu kepemilikan. Begitu ya? Jadi, kalau langsung bahas soal exercise. Jack made a table. It's not very strong. Nah, ini penggabungan saja ya. Ini penggabungan antara apa namanya? Penggabungan antara gitu dengan antara nomor about it on television. Nah, di sini ada sudah kisi-kisi. Saya membaca, coba kita artikan dulu untuk soalnya. Saya membaca berita tentang komputer yang terbaru. Ini semacam itu. I had seen it on TV. Saya nya di. Nah, di sini sudah ada kisi-kisi. I read about the new computer. Maka di sini that. Tinggal letakkan that saja. It-nya dicoret. Dan ini masuk ke bawah. Yang saya lihat di TV. Gitu. Cuma gitu aja kan. Jane made a cake. Nobody liked it. Nobody liked the cake. Berarti nobody, orang tidak ada yang buat atau yang buat Jane it. Atau bisa juga that was
made by Jane. Itu juga boleh. Kalau yang menggunakan that Jane made, maka ini menggunakan apa? RPO. Ini menggunakan makna send me a letter. It was very funny. The letter berarti that Mary sent. Nah, begitu ya. Mary sent surat menyenang lucu itu. Sister, the newspaper is going to publish it. The newspaper is going to publish the article that my sister wrote. Nah, peran itu adik tulis gitu. Itu semacam itu. Mungkin ada yang ditanyakan seputar soal-soalnya itu gimana? RPS dan RPO sama RPPO pakai that semua boleh? Ya boleh saja. Kan ada pilihannya gitu. Kalau kalimat the letter sent by Mary was very yang benar ini salah. Kenapa? Teman-teman belum sampai materi itu. Materi itu kita pelajari besok, yaitu tentang omitting dan reducing. Kita pelajari besok saja. Kalau sekarang nanti terlalu banyak, insya Allah besok saya berikan untuk omitting dan reducing. Jadi omit atau reduce itu suatu materi yang digunakan untuk mengurangi kata agar tidak pemborosan intinya gitu, atau mungkin lebih singkat gitu. Benar, tapi saat ini salah. Oke ya. Di RP ya di apa toh teman mau yang menggunakan RPO ya monggo, yang menggunakan that ya. RPS menggunakan that semuanya ya monggo. Namun yang perlu digarisbawahi ketika teman-teman membuat suatu soal atau mengerjakan suatu soal, tidak semuanya menggunakan that loh ya gitu. Jadi alangkah baiknya ya kita menggunakan who, which, tapi benar ya benar saja, tidak ada yang salahkan kok, tidak akan pernah ada yang menyalahkan gitu. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? That-nya diganti which nggak apa-apa, yang nomor 3 sama nomor 4 terus yang terpenting itu benda. Teman-teman kan tahu nih pastinya, oh ini orang, ini benda, kan begitu. Yang pasti teman-teman paham gitu. Kalau orang ya jangan menggunakan which, pasti salah gitu. Bisa menggunakan who atau whom ketika di RPO, atau menggunakan that itu. Kalau benda ya menggunakan which, gitu kan ya.
Silakan ditanyakan lagi. Ayolah, tanyalah. Senang saya kalau teman-teman tanya ini. Atau jangan-jangan bingung apa yang mau ditanyakan. Sama kayak saya dulu waktu belajar berarti. Gimana? Oke. Penelitian, ini kan penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan olahraga secara teratur akan hidup lebih lama. The research shows, gitu kan. Ini juga sepele, gitu loh. Research shows menunjukkan atau explains boleh atau apalagi ya, ya intinya menjelaskan gitu ya. Explain ada S-nya loh ya, soalnya ini research benda noun atau singular noun, ya kan. Lalu ada lagi menunjukkan bahwa orang-orang yang melakukan olahraga secara teratur, ya kan, berarti the people who, itu kan, kalau people orang-orang, ya kan, yang melakukan olahraga, who exercise, nah, itu kan, secara teratur akan hidup lebih lama, will live longer, lebih lama, bukan more long. Itu nanti kita pelajari juga penggunaan degree of compression, kapan kita menggunakan ER, kapan kita menggunakan more, kapan kita menggunakan IST, kapan kita menggunakan most, bukan more longer. Itu good, bukan more good, tapi better, bukan gooder. Apalagi gooder, ada goodest gitu. Ada dulu member saya. Lebih baik apa? Oh, cuma satu silabel. Berarti menggunakan ER. Berarti gooder gitu. Masya Allah. Enggak apa-apa, dari kesalahan itu kan nanti teman-teman punya pengalaman. Oh iya, saya dulu pernah nulis salah, harusnya gini gitu. Lebih lama, berpikir lebih cepat, thinking fast, ya kan? Dan terlihat and look, terlihat itu look, itu look lebih bahagia, happier than, dibanding, kalau kita menulis dibanding mereka yang tidak, those, then those of people do not, atau ya do not gitu aja juga boleh. Itu ya, mudah. Ini kalau pakai preposition atau pakai many kayak mana? Jadi kalimat kalau which, preposition atau pakai, maksudnya gimana, brother? Coba dijelaskan lagi. Pakai preposition penghubung kata sambung. Beda. Kata sambung itu bisa firstly, secondly, third,
thirdly gitu ya. First of all, nah itu kata sambung. Gitu. Secondly, itu kata sambung. Jadi kata sambung itu lebih pada konteks kan begitu kan ya. Exactly, you know. Because contoh kayak gini. I was rather sick. Finally, I couldn't follow the class. Gitu. Saya dapat formula kayak gini. Many, much, oh alah. Iya, itu juga bisa. Cuma itu jarang sekali digunakan. Itu hanya nanti sebatas teori, brother. Makanya kita tidak menggunakan itu karena hampir saya tidak pernah menemukan, atau ya pernah menemukan, cuma mungkin dari sekian yang saya baca mungkin hanya ada 2 atau 3 kali saya menemukan itu dalam tulisan jurnal atau dalam tulisan yang ini. Makanya nggak saya jelaskan. Many of which itu juga benar. Itu. Contoh, biasanya many of which, much of which itu ada komanya. Biasanya begitu. I have Bali. And many of which, many bukan begini. Ini nanti terlalu banyak lagi. Ya udahlah. Yang bingung jangan diperhatikan. Itu nanti malah lebih bingung. Udah, ini saya mau menjawab brother yang tadi ya. Karena dia juga punya pengalaman mungkin belajar bahasa Inggris di kampus atau di sekolah. Ini saya jelaskan dulu. Yang tidak paham daripada nanti kacau untuk materi-materi yang lain, ini jangan diperhatikan dulu, gitu ya. Many of whom. Murid-murid ke Bali dan banyak dari mereka tidur di bus. Many of whom. Whom kembali ke siapa? Students. Karena ini adalah manusia. Maka many of whom. Loh, ini kan bukan posesif, brother. Kata siapa bukan posesif? The students of GO ini menunjukkan suatu posesif loh. Ini posesif ini. Muridnya GO. Begitu. Jadi tergantung pada apa reverse yang menggunakan who. Nah, benda yang menggunakan who. Oke ya.
Sambung tidak akan berarti yang. Iya, pastinya. Tapi sometimes sambung sama penghubung kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan sama, begitu kan ya. Yang penting esensinya teman-teman, yang penting esensinya teman-teman paham kalau conjunction itu bagaimana, kan gitu. Conjunction, nah, sama dalam bahasa Inggris pun juga konektor itu juga conjunction. Ada juga yang bilang konektor itu bukan conjunction, tapi lebih dikerucutkan konektor itu pada suatu apa ya, penghubung dengan semacam apa taklit itu akhir, nah, macam itu ya. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk Brother Fazil, paham? Oke. Ada lagi yang lain? Itu tadi jawaban spesial buat Brother yang belum paham. Nanti jangan memaksakan dulu. Itu pembelajaran itu nanti akan teman-teman kuasai seiring berjalannya teman-teman memperbanyak kosakata, sering-sering membaca dan sebagainya dalam bahasa Inggris, insya Allah nanti akan paham sendiri. Gitu. Nomor 6, exercise 1, kenapa pakai whom? Oke, kita cek. I met an old lady. She was the old lady. Ya kah? Mengumum kah? Berarti di sini kita menggunakan whom I met. Yang saya temui. Iya, iya no. Iya kan? Old lady, uh, old lady yang saya temui. Gitu, bukan temukan loh ya. Kalau temukan itu found. Beda. Menemui sama menemukan itu beda. Kalau menemui itu meet. Kalau menemukan itu find. Ditemukan itu found. Gitu. Iya, he was the old gitu. Yang saya samperin gitu. Jadi saya nyamperin nenek-nenek yang umurnya sudah 103 tahun. Gitu. Nyamperin ibaratnya gitu. Oke, paham ya? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti saya yakin teman-teman untuk materi adjective clause ini sudah paham. Gitu ya. Ya, kalau begitu thank you very much for your nice attention. Nah, ini ada lagi. Insya Allah. Oke. Ya, saya yakin teman-teman paham lah. Saya yakin teman-teman paham. Nanti secepatnya ini langsung saya upload kok. Insya Allah secepatnya langsung saya upload biar teman-teman bisa review ulang, memahami ulang. Thank you very much for your next meeting. Please the reducing ya, reducing and saya menjelaskan tentang mungkin yang punya buku catatan sendiri
Coba kasih note di belakangnya untuk for the next meeting, reducing gitu. Jadi yang tadi pertanyaannya Sister siapa ini? Yang Mary, the letter sent by Mary was very, very funny. Pertanyaan dari Sister Anissa. Nah, nanti itu kita bahas. Gitu. Makanya sekarang ini saya salahkan dulu agar tidak mengecoh yang lainnya, tapi itu esensinya benar. Itu pada dasarnya itu benar. Nah, besok kita pelajari. Itu ya. Thank you very much for your nice attention. Because time is over, so we have to close our program for this morning or for this noon maybe. Semoga ilmunya manfaat, semoga ilmunya masuk semuanya ke teman-teman. Once more, thank you very much for your nice attention. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin dulu saya. And let's close our program setting together. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you for the next meeting.